لله الذي جعل مكارم الأخلاق في أعلى الدرجات وجعلها أفضل شيء يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, para pendengar radio RRI, radio Baitur Rahman dan seluruh radio-radio swasta lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kembali kita dapat bertemu pada malam ini dan kita akan meneruskan membaca kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang mensyarah kitab Abu Ishaq Asy-Syairazi Al-Muhazzab. Di jilid pertama, pembahasan tentang adab-adab seorang guru, dan itu sudah selesai. Kita sedang membahas adab-adab seorang murid, adabul muta'allim. Kita akan sambung apa yang ditulis oleh Imam An-Nawawi di jilid pertama dari kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab di halaman 84. Beliau menulis di paragraf yang kedua dalam kitab ini, wa qad kana ba'dul mutaqaddimin idza dhahaba ila muallimihi tasaddaqa bi syai'in. Imam An-Nawawi mengatakan sebahagian ulama mutaqaddimin. Imam An-Nawawi hidup di abad ke-7 Hijriah. Berarti beliau sebutkan ini adalah ulama-ulama terdahulu. Berarti sebelum beliau itu, apabila pergi kepada seorang guru untuk menuntut ilmu, maka terlebih dahulu orang tersebut bersedekah, tasaddaqa bi syai'in. Ketika ingin pergi ke seorang guru menuntut ilmu, terlebih dahulu dia bersedekah. Wa qala, kemudian orang tersebut berdoa, Allahumma astur aiba muallimi anni. Ya Allah, tutupilah kekurangan guru saya dari pandangan saya. Wala tadhhabu barakatu ilmihi minni. Dan jangan sampai keberkahan ilmunya itu menjauh dari saya. Ini cara orang-orang terdahulu di dalam menuntut ilmu ke seorang guru, terlebih dahulu bersedekah dan berdoa, ya Allah, tutuplah kekurangan-kekurangan guruku dari pandanganku. Janganlah keberkahan ilmunya itu
jauh daripada saya. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, ini kita perhatikan bagaimana adab ulama terdahulu terhadap gurunya bila dibandingkan dengan murid-murid sekarang, terutama di sekolah-sekolah, jauh sekali. Apa kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala? Kuntu asfahu al-waraqata baina yaday Malikin rahimahullahu taala safhan rafiqan haibatan lahu. Kata Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i itu berguru ke Imam Malik sebagai ulama besar di Madinah di zaman itu 10 tahun sampai meninggalnya Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Asy-Syafi'i apa? Saya membuka lembaran kitab di hadapan Imam Malik dengan sangat lembut, dan ini karena segan, haibah, karena segan kepada Imam Malik, li'alla yasma'a waq'aha, agar supaya Imam Malik tidak mendengar bunyi kertas ketika saya buka lembaran kitab. Jadi membuka lembaran kitab itu dilakukan dengan sangat-sangat hati-hati, dengan sangat santun, dengan sangat lembut, agar supaya gurunya tidak mendengar bunyi kertas. Sudah setingkat ini adab seorang murid kepada guru. Membuka kitab saja menjaga jangan sampai bunyi kertas didengar oleh gurunya, krek-krok krek-krok. Ini kata Imam Asy-Syafi'i ketika berguru kepada Al-Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki di Madinah. Sekarang diangkat oleh Imam An-Nawawi murid langsungnya Imam Asy-Syafi'i, yaitu Ar-Rabi'. Qala Ar-Rabi', wallahi majtara'tu an ashraba al-ma'a wasy-Syafi'i yanzur ilayya haibatan lahu. Kata Ar-Rabi', muridnya langsung Imam Asy-Syafi'i, demi Allah, wallahi saya tidak berani minum air di depan Al-Imam Asy-Syafi'i karena hormat kepadanya. Minum air saja tidak berani di depan gurunya karena segan dan hormat kepada guru. Nah, kalau kita sekarang lihat anak-anak, ya, perkara yang dilarang saja berani. Misalnya apa? Merokok di depan guru. Misalnya apa? Mengeluarkan kalimat-kalimat kasar di depan guru. Lompat-lompat sana, lompat sini di depan guru. Ar-Rabi', demi Allah saya tidak pernah berani minum kalau ada Al-Imam Asy-Syafi'i, segan kepadanya. Itu tingkat adab seorang murid kepada guru zaman dulu. Diberi contoh lain, wa qala Hammad ibn al-Asfahani, ini seorang ulama ahli hadis di Kufah
Apa kata Hamad ibn Asfahani ini? Kuntu 'inda Syarik rahimahullahu fa'atahu ba'du auladil mahdi. Saya pernah berada bersama seorang ulama ahli hadis, termasuk perawi di sanad hadis, namanya Syarik. Kata Hamad tadi Ibn al-Asfahani. Lalu kemudian datanglah kepada Syarik ini salah seorang anak daripada Khalifah Al-Mahdi. Al-Mahdi ini salah seorang khalifah dinasti Bani Abbas, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Mutawakkil, Al-Mahdi. Datang kepada seorang ulama Syarik tadi, seorang anak khalifah, anak presiden kalau konteks sekarang. Fastanada ila al-haiti wa sa'alahu an hadithin. Lalu anak khalifah ini bersandar di dinding. Fastanada ila haitin, bersandar di dinding. Lalu kemudian anak khalifah ini bertanya kepada Syarik tentang satu hadis. Wa sa'alahu an hadithin falam yaltafit ilaihi, tapi Syarik ini tidak menoleh kepada anak khalifah. Mungkin kalau kita sekarang diberitahu saja anak presiden mau datang, udah repot luar biasa, udah enggak tahu bagaimana senangnya, udah enggak tahu kayak mana tingkahnya untuk menyambutnya. Syarik ini tidak menoleh untuk menjawab pertanyaan anak khalifah tentang satu hadis. Kenapa beliau tidak menoleh? Wa aqbala alaina summa 'ada fa'ada limithli dhalik. Malah kata Hamad tadi Ibn al-Asfahani, Syarik ini malah menoleh ke kami, tidak mau menoleh kepada anak khalifah. Kemudian anak khalifah tadi mengulangi lagi bertanya kepada Syarik, tetap dia tidak open. Faqala atastakhiffu bi auladil khulafai. Kemudian anak khalifah ini marah karena tidak direspon. Dia katakan tastakhiffu itu meremehkan. Engkau meremehkan anak khalifah ya. Karena diulang lagi tanya, tetap enggak menoleh kepada anak khalifah, sehingga dia marah. Engkau meremehkan anak khalifah ya. Faqala Syarik, la, tidak, saya tidak meremehkan anak khalifah. Walakinnal ilma ajallu 'inda Allah Ta'ala min an adha'ahu. Akan tetapi ilmu lebih tinggi nilainya di sisi Allah untuk saya rendahkan. Saya tidak ada niat dan maksud meremehkan anak khalifah, tetapi ilmu lebih mulia daripada anak khalifah. Salahnya di mana? Lanjutan ini. Fajatha ala raqabatayhi faqala Syarik hakadha.
yutlabul ilm, lalu kemudian syarik, ya, jasa ala raqabataihi, ya, berlutut, kemudian mengatakan, beginilah cara ilmu itu dituntut. Jadi salahnya anak khalifah di mana di sini? Bersandar di dinding lalu tanya hadis. Artinya anak khalifah ini yang meremehkan ilmu, bukan meremehkan yang mengajar, tapi meremehkan ilmu. Kalau mau ilmu, duduk dengan sopan, tanya secara santun, jangan sambil bersandar di dinding tanya hadis. Hadis Rasulullah lebih mulia daripada anak khalifah. Itu sebab tadi syarik tidak menoleh, walaupun diulang pertanyaan oleh anak khalifah, karena bertanyanya sambil nyandar di dinding. Ini jamaah rahimakumullah, kita lihat bagaimana adab kemudian diberi contoh juga lanjutannya. Wa an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu qala, ini diangkat oleh Imam An-Nawawi pernyataannya Imam Ali bin Abi Talib, yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak, sepupu dan menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khalifah Ar-Rashidun yang keempat. Apa kata Imam Ali? Min haqqil alimi alaika an tusallima ala al-qawmi 'ammatan wa takhussuhu bit-tahiyyati. Di antara kewajiban kamu kepada gurumu, kalau dalam satu majlis kamu memberi penghormatan kepada semua orang, tapi harus kamu beri penghormatan secara khusus kepada gurumu. Beri penghormatan secara umum kepada semua orang, tapi harus dikhususkan penghormatan kepada guru. Ini kata Al-Imam Ali bin Abi Talib. Wa an tajlisa amamahu wala tushiranna indahu biyadika. Duduk di hadapannya dengan santun, jangan menunjuk gurumu dengan tanganmu. Jangan menunjuk gurumu dengan tanganmu. Wala taqulanna qala fulanun khilafu qawlihi. Jangan kamu menyanggah pendapatnya dengan menyebutkan pendapat orang lain. Wala taghtabanna indahu ahadan. Jangan kamu berghibah, menceritakan tentang keburukan orang lain di depannya. Wala tulihhu alaihi idza kasala. Jangan kamu ngotot, ya, memintanya untuk mengajar kalau kebetulan beliau itu lagi lelah dan lagi capek. Wala tashba' min tuli suhbatihi. Jangan pernah merasa cukup atau bosan lama berguru kepadanya.
fa innama huwa kan nakhlati tantadhiru mata yasqutu 'alaika minha syai'. Masih pernyataan Imam Ali, guru itu ibarat seperti pohon korma, di mana kamu harus sabar menunggu sampai ada buah kurma nanti yang jatuh dari pohon. Begitulah artinya sabar bersahabat dengan seorang guru sampai akan ada ilmunya nanti yang akan keluar diberikan kepada kamu seperti pohon kurma. Kemudian disambung oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa min adabil muta'allimi an yataharra ridhal muallimi wa in khalafa ra'ya nafsih. Seorang murid di antara adab kepada gurunya adalah harus senantiasa mencari keridhaan daripada gurunya. Wala yaghtabu indahu, dan jangan berghibah di hadapannya. Wala yafshi lahu sirran, kalau ada rahasia gurunya jangan disebarluaskan. Wa an yarudda ghibatahu idza sami'aha, kalau ada orang yang berghibah kepada gurunya maka hendaknya dia koreksi atau dia minta orang yang berghibah itu untuk berhenti, jangan menghibah kepada gurunya. Fa in ajaza faraqa dzalikal majlis, kalau seandainya tidak mampu dia menghentikan ghibah tadi yang disampaikan orang kepada gurunya, maka hendaknya dia meninggalkan majlis itu, jangan ada dalam majlis itu. Wa alla yadkhula alaihi bighairi idnin, dan jangan masuk menemui gurunya tanpa ada izin dari beliau. Wa an yadkhula kamilal haibati farighal qalbi minasyawaghili mutatahhiran mutanadhifan bisiwakin wa qassi syaribin wa dhafar wa idhalatu karihi raihah. Sampai demikian diatur. Kalau masuk tadi jangan masuk kalau tanpa izin. Kalau sudah ada izin, masuklah dengan santun dan sopan, dengan hati yang kosong dari berbagai macam urusan, dalam keadaan bersih. Diberi contoh di sini dengan bersiwak, memotong kumis, memotong kuku, menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Wa yusallimu 'ala al-hadirin kullihim bi sautin yusmi'uhum isma'an muhaqqaqa wa yakhussu asy-syaikha bi ziyadati ikram. Kalau bersama gurunya banyak orang, maka diberi salam kepada semua orang tadi, cukup dengan suara yang bisa didengar, tidak tinggi suaranya. Kemudian khusus diberi salam lagi kepada gurunya. Wa kadzalika yusallimu idza insarafa, fa fil hadithi al-amru bidzalik. Begitu juga kalau ingin meninggalkan gurunya, maka hendaknya memberi salam, dan ini ada perintah ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian jamaah rahimakumullah, wala yatakhatta riqaban nasi wa yajlis haitsu intaha bihi al-majlis illa an yusarriha lahu syaikhu aw al-hadiruna bit-taqaddum wa tahatti. Kalau dia datang sudah banyak orang duduk dalam majlis itu, maka janganlah kemudian menerobos. Ini artinya yatakhatta riqaban nas. Model kalau misalnya hari Jumat orang datang terlambat di dalam masjid, ya saf pertama, saf kedua, saf ketiga, keempat, kelima udah penuh, dia masuk dari belakang, kemudian dia mau duduk di depan, maka kemudian apa, dia ini kalah, ya, dia geser-geser orang, ya, dia minta jalan ke orang di saf ini, melangkah lagi ke saf berikutnya, melangkah lagi. Jadi kalau datang tadi kebetulan sudah orang lain duluan duduklah di mana tempat yang ada untuk dia, jangan robos, jangan menerobos, kecuali apabila gurunya meminta dia untuk duduk di depan. Kalau tidak, duduk di mana ada tempat, jangan menerobos. Kecuali kalau gurunya minta duduk di depan. Wala yuqimu ahadan min majlisihi, dan jangan membangunkan orang lain untuk duduk dia di situ. Jangan membangunkan orang lain untuk duduk dia di situ. Dan ini ada hadis Nabi, la yuqimu ar-rajulu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi. Jangan membangunkan orang dari tempat duduknya, habis itu dia yang duduk di situ. Teringat saya dulu masa kecil-kecil, ketika masih televisi warna hitam putih, dan yang ada memang di tempat tertentu saja, hanya di satu warung saja untuk satu pemukiman yang ada televisi. Maka apa, ketika ada acara-acara yang bagus, maka penuh, enggak ada tempat duduk. Maka kadang-kadang apa, ya, ada anak-anak yang sudah duluan duduk, ya, artinya anak ada sekolah SMP begitu, kemudian datang orang lain masuk ke dalam, bilang sama dia bahwa dia dipanggil ayahnya di luar. Maka anak ini kemudian bangun kayak dipanggil ayahnya. Pas sudah dia keluar, masuklah anak ini, duduk dia di situ. Akhirnya anak yang udah lama datang tadi nggak ada tempat duduk lagi, ditipu sama kawannya tadi. Nah, inilah membangunkan orang di tempat duduknya yang sudah duluan duduk, habis itu duduk dia di situ. Ini tidak boleh membangunkan orang lain di tempat duduk yang sudah duluan dia duduk, kemudian duduk kita di situ. Wala yajlisu wasatal halaqati illa li dharurah wala baina sahibaini illa biridhahuma. Dan jangan duduk di tengah-tengah halaqah. Dah datangnya tadi terlambat, duduk di tengah halaqah, ya, kecuali kalau memang itu darurat, ya. Dan jangan duduk di depan orang lain kecuali ada keridhaan dari orang itu. Wa idza fusiha lahu qa'ada wa dhamma nafsahu.
Tapi kalau dilapangkan, silahkan dia duduk. Wa yahrisu 'ala al-qurbi min asy-syaikh liyafhama kalamahu fahman kabila bila masyaqqatin. Maka dia motivasi tadi untuk bisa duduk dekat dengan gurunya, syekhnya, agar bisa paham dengan baik apa yang disampaikan oleh gurunya. Wa hadha la yushratu an la yartafi'a fil majlis ala afdal minhu wa yata'addab ma'a rifqatihi wa hadiril majlis. Tentunya ya, tata cara tadi kalau datang ke majlis pengajian gurunya, pertama duduk di mana ada tempat, jangan menerobos untuk duduk di depan padahal sudah duluan orang lain. Jangan membangunkan orang yang sudah duluan duduk untuk dia duduk di situ. Kemudian juga jangan duduk di depan orang lain kecuali atas keridhaan daripadanya. Jadi dalam sebuah majlis ini harus betul dijaga adab dan sopan santun di dalam majlis. Fa in ta'addabahu ma'ahum ta'addaba ma'a syekhi wa ihtaram li majlisihi wa yaq'ad qa'datal muta'allimin. Lalu kalau dia tadi ya, beradab dengan orang-orang duduk dalam majlis syekhnya, ini secara otomatis berarti dia beradab dengan gurunya, dan ini bentuk penghormatan kepada majlis pengajian gurunya. Jadi ketika seseorang menjaga adab dengan orang-orang ada dalam majlis pengajian, itu secara otomatis penghormatan dia kepada gurunya yang mengajar, dan itu bentuk juga penghormatan terhadap majlis pengajian itu. Wa yaq'ud qa'datal muta'allimin, dia duduk ya, dengan cara duduk seorang murid, la qa'data al muallimin, bukan duduknya seorang guru, karena dia adalah seorang murid. Wala yarfa'u sautahu raf'an balighan min ghairi hajah wala yadhhak wala yukthirul kalama bighairi hajatin. Jangan mengangkat suara yang tinggi kalau tidak diperlukan. Jangan tertawa. Jangan banyak bicara yang tidak perlu. Wala ya'bas biyadihi wala ghairiha. Jangan menggerak-gerakkan tangan atau anggota badan yang enggak perlu. Wala yaltafitu bila hajatin. Jangan menoleh sana menoleh sini kalau tidak perlu. Bal yuqbilu ala syaikhi musghiyan ilaihi. Tetapi hendaknya konsentrasi memperhatikan gurunya, mendengar dengan seksama. Wala yasbiquhu ila syar'i mas'alatin aw jawabi su'alin illa an ya'lama min hali syaikhi ithar dhalika liyastadilla bihi ala fadilatil muta'allimi. Dia tidak boleh ya, mendahului untuk kemudian menjelaskan satu masalah atau menjawab satu pertanyaan, kecuali ya bahwa gurunya tadi
meminta dia untuk memberi tanggapan, untuk memberi pendapat. Kalau tidak, ya tidaklah kemudian dia mendahului orang lain untuk kemudian tadi menjawab pertanyaan, memberi tanggapan, kecuali apabila dia tahu bahwa guru itu mendahulukan dia daripada murid-murid orang yang lain, ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, disambung paragraf berikutnya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala adalah wala yaqra'u alaihi 'inda syughli qalbi syaikhi wa malalihi wa ghammihi wa nu'asihi wa istifazihi wa nahwi dhalika mimma yashuqqu alaihi aw yamna'uhu istifa' syarah. Jangan belajar kepada gurunya ketika gurunya dalam keadaan bosan, capek, lelah, malas. Wala yas'aluhu an syai'in fi ghairi mawdhi'ihi illa an ya'lama min hali annahu la yakrahu. Jangan bertanya sesuatu yang bukan topiknya, yang bukan sedang hal yang sedang dibahas, kecuali apabila murid itu tahu persis bahwa kalau dia tanya tentang masalah itu gurunya tidak masalah. Jadi jangan bertanya tentang hal yang bukan topik yang dibahas, kecuali apabila dia tahu bahwa kalau dia tanya yang bukan topik, gurunya itu tidak marah, gurunya bisa menerima, maka itu boleh dia tanya yang bukan topik. Wala yulihu fi su'ali ilhahan mudjiran. Jangan bertanya berulang-ulang yang membuat gurunya tidak nyaman. Wa yaghtanimu su'alahu 'inda tibi nafsi wa faraghihi. Harus diperhatikan betul ketika bertanya ketika gurunya sedang dalam keadaan kosong, sedang dalam keadaan tenang. Wa yatalattafu fi su'alihi, bertanya dengan santun. Wa yuhsinu khitabahu, narasinya dengan narasi yang bagus. Wala yastahi min as-su'ali amma ashkala alaihi bal yastawdihahu akmala istidhah. Kalau ada yang belum paham, jangan malu bertanya sehingga betul-betul bisa dipahami dengan jelas. Faman raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu wa man raqqa wajhuhu 'inda su'ali dhahara naqsuhu 'inda ijtima'ir rijal. Barang siapa yang malu bertanya ketika tidak paham, itu akan menyebabkan apa? Ilmunya menjadi sedikit. Dan kemudian apa? Ketika bertemu dengan orang-orang alim, akan nampak bahwa orang tersebut ilmunya adalah sedikit. Jadi jangan malu bertanya kalau ada hal yang belum dipahami, sehingga betul-betul dapat dipahami dengan sebaik-baiknya. Demikian jamaah rahimakumullah, kita sambung karena waktu kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.